선재야, 우리 어떡하지? 소라, 따라오지 마. Kita flashback ke beberapa hari yang lalu. Sebelum Imsol berangkat ke Busan, ia memberikan nomor lotre kepada kakaknya. Ia mengingat bahwa angka tersebut adalah Dewi Keberuntungan. Ini adalah upaya yang ia hanya bisa berikan sebelum pergi. Dengan undian lotre ini, Imsol berharap kehidupan pernikahan Imgem dan Hyunju bisa lebih baik di masa depan. Selama di Busan, Imsol dan Sunjae menikmati waktu berdua dengan pergi ke taman hiburan. Mereka menaiki beberapa wahana, memotret beberapa momen manis, makan camilan, dan saling bercanda tawa. Ketika mereka mengunjungi rumah hantu, Sunjae dengan percaya diri meminta Imsol agar berlindung di balik punggungnya saat takut. Namun lucunya, ketika hantu-hantu tersebut menampakkan diri, malah ia yang merasa ketakutan dan berlindung di belakang Imsol. Malam harinya, Sunjae memberikan kejutan sederhana untuk merayakan hari ulang tahun Imsol. Sunjae menyanyikan lagu ulang tahun dengan penuh cinta, bahkan ia memberikan sebuah hadiah kalung cantik berinisial S. Sunjae mengungkapkan bahwa ia berterima kasih karena Imsol telah menempuh perjalanan waktu yang cukup panjang hanya demi mendatanginya. Dengan ini, ia bahagia karena memiliki kesempatan untuk bisa bersama dengannya. Imsol mengatakan dengan penuh haru bahwa ialah yang harus berterima kasih karena Sunjae lah yang menyelamatkan hidupnya. Bahkan, ia adalah orang yang membuat Imsol ingin hidup lebih lama. Dalam suasana itu, mereka lalu saling membagikan momen romantis. Kembali ke masa kini, Imsol menerima telepon dari ibunya. Boksun memintanya untuk segera ke Seoul karena khawatir setelah menerima laporan dari detektif Kim jika nyawa Imsol sedang dalam bahaya. Imsol berbohong bahwa ia sedang bersama Sunjae dan meyakinkannya jika Sunjae akan selalu melindunginya. Setelah sampai di Seoul, Sunjae mendapat kabar dari Boksun jika putrinya belum pulang dan bahkan mengatakan ia sedang bersamanya. Sunjae yakin jika Imsol sedang berpura-pura kembali ke masa depan dan ingin menghadapi situasi sulit sendirian. Hal ini diperkuat dengan kabar dari In Hyuk jika Imsol tidak ikut pulang bersama mereka naik kereta. Sementara itu, detektif Kim dihubungi oleh Imsol. Ia ketakutan dan meminta bantuan untuk datang menyelamatkannya. Ia yakin jika tragedi itu akan terjadi di momen ini. 또 그런데 이상하게 마음이 쓰이네. 전원이 꺼져 있어 선재야, 미안해. Dari ulasan penglihatannya, Imsol akan mulai diikuti oleh Yongso tepat pukul 5 pagi. Dimulai dari area sebuah kedai makanan, lorong dinding lukisan lumba-lumba, sampai akhirnya ia diculik di dinding bergambar batu bata merah. Imsol dengan segala upaya tak ingin melibatkan Sunjae dalam tragedi ini. Salah satu solusinya, Imsol harus rela mengorbankan dirinya. Karena sekeras apapun ia berlari, takdir itu akan tetap menghantuinya. Imsol menunggu sampai jam 5 pagi di sebuah kedai untuk menunggu Yongso mulai beraksi. Untungnya detektif Kim datang tepat waktu dan bisa mengawasi Imsol dari jauh. Ketika jam 5 pagi, Imsol mulai berjalan menyusuri lorong. 5시야. Di waktu yang bersamaan, Sunjae kembali ke Busan dan ia telah sampai di Dampori. Sunjae dengan cemas mencari keberadaan Imsol. Kita kembali ke Imsol. Benar saja, ketika ia berjalan di lorong, ia mulai diikuti oleh Yongso. Ketika Imsol merasa Yongso akan menculiknya, ia dengan refleks berteriak dan memanggil nama detektif Kim. Untungnya, Yongso tidak menyerangnya. Karena di waktu bersamaan datang seorang polisi lokal menghampiri Imsol. Sementara itu, Sunjae terlihat berpapasan dengan Yongso. Ia menyadari jika Yongso adalah pelaku saat insiden di Waduk Juyang. Sunjae lantas mengejar pria tersebut. Menyadari situasi telah berubah, Imsol menduga jika Sunjae datang ke Dampori dan sedang dalam kondisi bahaya. Ia segera berlari menuju tebing. Dugaannya benar. Imsol melihat Sunjae telah ditusuk oleh Yongso.
Detektif Kim dan rekannya dengan cepat menangkap Yongso. Namun sayangnya, Sunjae terlihat terjatuh dari tebing dan tenggelam ke laut dengan darah yang bercucuran. Imsol berteriak histeris dan terpukul dengan apa yang ia lihat. Imsol mendapati dirinya telah kembali ke masa depan. Beberapa musim telah berlalu. Ia melihat kakaknya telah bahagia membangun keluarga kecil bersama dengan Hyunju. Imsol memang mengubah banyak hal. Namun ia juga kehilangan beberapa hal yang berharga. Ia kembali ke masa depan, namun seolah tak terjadi apapun. Di balik itu, Imsol merasa lega karena Hyunju di masa kini tak lagi mengubur mimpinya. Hyunju bisa bekerja di perusahaan produksi, bahkan terlihat satu kantor dengan Imsol. Singkat cerita, Imsol diberi perintah oleh Direktur Lee untuk membereskan sebuah masalah. Hal ini bermula dari aktor bernama Do Jun yang menjadi bintang dalam proyek filmnya, membuat onar karena enggan untuk melakukan adegan ciuman bersama lawan mainnya. Hal ini membuat sutradara marah karena film itu sendiri diketahui bergenre romantis. Imsol merasa jengkel. Selain ia harus membujuknya, ia juga mendapati Do Jun sedang mabuk saat di lokasi syuting. Imsol berdebat betapa pentingnya adegan ciuman untuk emosi tokoh utama dalam proyek yang Do Jun garap. Dengan tidak profesional, Do Jun menjawab jika ia tak ingin pacarnya marah dan cemburu karena hal ini. Imsol semakin emosi. Bagaimana tidak? Ia melihat Do Jun akan menyetir dalam keadaan mabuk, bahkan ia berusaha untuk kabur bersama pacarnya. Mengingat hal ini akan merugikan perusahaan produksinya, Imsol berusaha menahan Do Jun sampai terjadi keributan di antara mereka. 술게 시간 줄 테니까 얼른 양치부터 하고 와서. 안 찍을래요? 내려요. Akibat hal ini, Imsol berakhir di kantor polisi. Ia juga dengan terpaksa membuat surat permintaan maaf atas perintah dari Direktur Lee. Di waktu bersamaan, Imsol bertemu dengan Taesung yang kini telah berprofesi sebagai polisi. Taesung mentraktir Imsol untuk makan dan minum bersama di sebuah restoran. Imsol menceritakan mengenai masalah yang baru saja ia hadapi. Mereka lanjut berbincang dengan akrab, bahkan sesekali saling bercanda dan menggoda satu sama lain. 일 크게 키우지 말고 끝내, 알았어? 네? 됐거든. Saat akan pulang, Taesung menggendong Imsol karena ia mengalami mabuk berat. Dalam mabuknya, Imsol tak berhenti berteriak dan mengumpati Do Jun yang telah membuat sepanjang harinya menjadi kacau. Salju pertama telah turun. Tiba-tiba di benak Imsol teringat setiap kenangan manis bersama Sunjae. Ia lantas menangis dengan keras karena begitu merindukan orang yang ia cintai. Menyadari Imsol sedang bersedih, Taesung mencoba menenangkannya dan menjaganya dengan baik. 어제 어보다 줬다며. 고마워. Keesokannya, Direktur Lee menyadari kesalahpahamannya kepada Imsol. Ia seharusnya tak menekan Imsol untuk membuat surat permohonan maaf kepada Do Jun. Ia mengetahui kebenaran jika Do Jun telah membuat kesalahan yang cukup fatal. Direktur Lee berencana untuk menyingkirkannya dalam proyek ini, bahkan mengajukan ganti rugi atas onar yang telah ia buat. Direktur Lee lalu memberi kabar bahagia bahwa ia akan membuat film berdasarkan dari naskah yang Imsol buat. Mendengar ini, Imsol tentunya antusias dan begitu bahagia. Tak lama, Direktur Lee melihat sebuah amplop berwarna merah di dokumen yang sedang dibawa oleh Imsol. Ia membawa amplop itu karena menduga jika amplop tersebut adalah surat ucapan terima kasih yang telah Imsol siapkan. Tak lama, Imsol mengingat jika amplop tersebut berisi surat pengunduran dirinya dan kata-kata kasar, bahkan umpatan kepada Direktur Lee yang ia buat saat mabuk tempo lalu. Imsol begitu panik dan segera menyusul Direktur Lee yang sedang menghadiri acara penghargaan film White Dragon malam ini. Imsol mengincar tas Direktur Lee, di mana surat tersebut ia simpan di dalam tasnya. Dengan berbagai upaya, Imsol akhirnya berhasil membawa amplop merah itu dari tas Direktur Lee. Saat akan menaruh tas itu ke tempat semula,
tubuh Imsol tiba-tiba bertabrakan dengan seorang pria yang tak lain adalah Sunje. Kilas balik di masa lalu, ketika tragedi terjadi dan tim SAR menemukan jenazah Sunje, ia melihat arloji di tangan Sunje tiba-tiba bercahaya. Hal ini menandakan jika ia diberi kesempatan untuk kembali melintas waktu. Imsol memilih momen untuk kembali melakukan perjalanan waktu saat ia pertama kali bertemu dengan Sunje di bawah rintikan hujan. Imsol memilih untuk tak menemuinya saat Sunje membawa paket Imsol di tangannya. Dengan ini, masa depan benar-benar telah berubah. Meskipun Sunje tak mengenalinya lagi, namun Imsol bahagia karena setidaknya hal ini bisa menyelamatkan Sunje dari kematian.